Shalom semuanya, nama saya Fidelfa Areseli, NIM 1903521 dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini ingin berkhotbah sedikit mengenai beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu salah satunya ada Positive Life, karakter yang diperbaharui, buah roh, menang dalam percobaan, visi hidup, dan juga amanat agung. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang purpose driven life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan. Apa sih yang terpikirkan pertama kali di benak Anda mengenai purpose driven life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan? Ketika kita mendengar tujuan hidup, kata tujuan hidup, tujuan hidup kita bukan ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi tujuan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita memang bisa memilih karir kita bisa memilih circle pertemanan kita, circle persahabatan kita bisa memilih pasangan kita nanti, tapi kita tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Lalu tujuan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita menjadi keluarga. Tuhan ingin kita menjadi keluarga Tuhan. Kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Keluarga, ketika kita membahas tentang keluarga itu bukan hanya sekumpulan orang yang ada terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kakek nenek, tidak ya. Tapi keluarga itu berbicara tentang kasih. Bagaimana dalam suatu keluarga memiliki kasih, memiliki rasa sayang. Keluarga mungkin bisa dikatakan adalah tempat untuk kita pulang. Beberapa orang mengatakan keluarga adalah tempat ternyaman untuk kita ketika kita ada masalah. Keluarga pasti yang menguatkan kita. Tapi dalam sebuah keluarga tentu harus memiliki kasih. Karena itu Tuhan mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita. Dan ketika dalam satu keluarga memiliki kasih, tentu akan ada damai sejahtera. Karena kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, Tuhan ingin kita menjadi bagian dari keluarganya. Ia ingin kita menjadi anak-anaknya. Allah menekankan bahwa Anda dan saya sangat berharga di matanya. Dikatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa mencapai semua hal yang kita inginkan, karir kita bisa memilih teman, kita bisa bekerja dengan serius, kita bisa menolong orang lain, kita bisa melakukan hal apapun yang kita inginkan, tapi segala keperluanmu dan tujuan hidupmu, Tuhan yang akan menjaga hidupmu, yang akan menuntun hidupmu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai identitas diri kita? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai identitas diri kita? Kita harus melakukan baptisan. Tidak peduli kita dibaptis di kolam atau di sungai sekalipun, bukan tentang tempatnya. Tapi ketika kita mendengar baptisan adalah kita fokus kepada iman kita. Karena baptisan berbicara tentang iman. Besarkah iman saudara terhadap Tuhan? Percayakah Anda terhadap Allah? Karena apa? Karena hidup adalah tentang kasih. Karena Tuhan sendiri adalah kasih, maka yang paling penting di dalam dunia ini adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Tapi terlebih dari itu, kita harus percaya kepada Allah, karena tanpa kasih dan rasa percaya, sama seperti sebuah rumah, di mana ketika pondasi sebuah rumah tidak kokoh, tidak kuat, maka ketika ada terjangan tekanan, robohlah rumah tersebut.
Lalu mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus mempunyai hubungan dalam kehidupan kita dan menjadi prioritas kita di atas segala-galanya? Karena hidup tanpa kasih sama tidak berharganya. Kasih berbeda dengan cinta dan juga rasa sayang. Karena rasa sayang dan cinta itu bisa hilang, tetapi kasih tidak. Karena ketika kita mengasihi sesama kita, maka sebesar apapun kesalahannya dia yang dia lakukan pada kita, sebesar apapun dia mengkhianati kita, sebesar apapun dia melukai kita, ketika kita mengasihinya, kita akan memaafkannya. Kalau kita berbicara mengenai kecewa, ketika kita sudah memaafkannya, tapi kadang kita berpikir bahwa, oke, aku memaafkan kamu, saya memaafkan Anda, tapi saya masih belum bisa menerima saudara. Itu bukan kasih. Ketika kita memaafkan seseorang, tapi kita takut untuk kecewa lagi, entah dia bisa aja menyakiti kita, dia bisa aja melukai kita lagi. Karena kita sudah terlanjur kecewa, kita bandingkanlah dengan rasa yang Tuhan rasakan ketika kita melakukan kesalahan lagi, kita minta maaf, kita melakukan kesalahan lagi, dan demi kesalahan lainnya, Tuhan kecewa tidak? Tuhan tentu saja kecewa. Tapi apa yang Tuhan lakukan pada kita? Dia memiliki kasih karena Tuhan adalah kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih yang akan selalu memaafkan saudara dan menerima Anda kembali. Dia akan mengeluarkan Anda dari rasa kecewaan, dia akan mengeluarkan Anda dari rasa kesedihan, dan dia akan terus memegang tangan saudara. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Maka dari itu, Allah menekankan kita untuk terus melakukan persekutuan. Karena ketika kita melakukan persekutuan dengan keluarga gereja, di situ ada sesuatu yang membangun kita, yang menggerakkan hati kita untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita dibantu untuk mengembangkan otot rohani kita, karena tubuh Kristus memerlukan saudara. Lalu ketika kita berbicara mengenai karakter, ada yang mengatakan, jangan khawatir akan reputasimu, tapi takutlah akan karakter kita, karena itulah siapa kita. Karakter adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Karakter adalah sesuatu yang membentuk diri kita. Bagaimana karakter Anda di masyarakat, bagaimana karakter Anda di dalam keluarga. Terkadang manusia itu cenderung labil. Jadi ketika di dalam rumah kita have fun, kita humble terhadap saudara kita, tapi ketika di luar kita jadi introvert, kita jadi pendiam, kita antisosial dan lain sebagainya. Tanpa karakter, maka tidak ada sesuatu yang bisa diteladani. Kenapa dia jadi pemimpin kalau tidak bisa diteladani? Tentu ketika ingin menjadi pemimpin, dia harus orang yang bisa diteladani untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita memiliki karakter yang dapat kita teladani, itu contohnya ada Musa dan Gideon. Nah, mereka itu dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat fisik mereka, tapi Tuhan melihat hati mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita mengenai Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kita serupa dengan dunia ini. Maka dari itu kita harus menciptakan karakter kita sendiri. Dunia cenderung untuk menjerumuskan kita. Maka dari itu kita harus membentuk karakter kita sendiri. Kita bisa membentuk karakter kita didapat dari 2 faktor, yaitu eksternal dan internal. Eksternal contohnya ada guru, pendeta, lingkungan kita dan teman-teman kita, terus orang-orang lain yang ada di luar. Tapi bagaimana dengan yang internal?
itu tergantung pada diri kalian sendiri. Karakter yang dibentuk dengan secara internal bisa juga melalui firman Allah. Karena apa? Karena ketika kita melekatkan diri dengan Tuhan, kita paham dalam firman-Nya, Tuhan pun mengatakan bahwa janganlah jauhi persekutuan. Karena itulah yang akan menggerakkan hati Anda, yang akan membentuk karakter Anda. Nah, di sini ditekankan bahwa karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Untuk membangun karakter seorang Kristiani dibutuhkan keberanian. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, kita tidak akan melepas dari buah-buah roh, ya kan? Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dalam buah-buah ini kembali lagi kita bicara mengenai kasih, karena kasih adalah yang terutama, yang pertama kali disebutkan. Ingat hukum tentang kasih, hukum kasih. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, karena kasih adalah hukum yang paling terutama. Nah, jadi kita kembali lagi diingatkan bahwa milikilah kasih, tapi yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ingatkan kalian peristiwa tentang air bah, zamannya Nabi Nuh, di mana Allah menyesal telah menghanguskan manusia dengan air bah. Nah, itu mempertegaskan bahwa Allah begitu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Dikatakan juga bahwa pasti kalian pernah mendengar bahwa Tuhan datang, Kristus, Yesus kita datang ke dunia ini tidak menyelamatkan orang yang sudah benar. Untuk apa orang yang benar diselamatkan? Dia kan sudah benar. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa seperti kita. Ada banyak ayat tentang kasih. Salah satunya ada 1 Korintus 13 ayat 1-7 yang dimana ia mengingatkan tentang kasih, dimana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kemudian juga ada kisah para rasul 2 ayat 28-29, dimana ketika Daud mengenal Tuhan, ia tidak goyah dan hatinya bersuka cita serta jiwanya pun ikut bersorak-sorak. Ya, yang kemudian saja ada sukacita. Ketika kita memiliki kasih, kita pasti akan terus bersuka cita setiap saat. Dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ada banyak ayat yang mengatakan tentang damai sejahtera. Salah satunya di Yohanes 14 ayat 27, di mana damai sejahtera itu berasal dari Tuhan, dan ketika Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, di sanalah kita merasakan damai sejahtera. Nah, ini adalah suatu buah roh yang pastinya selalu kita rasakan setiap hari, tentang kesabaran. Kadang suatu ketika kita itu selalu diuji tentang dengan kesabaran. Sabarkah kita untuk menghadapi orang-orang yang mungkin terkadang menyebalkan dalam hidup kita? Seringkali kita lupa, seringkali kita tidak sabaran. Padahal sebenarnya ketika kita melatih kesabaran diri kita, kita sama saja menahan diri kita dari kesakitan, kita menahan diri kita dari penderitaan atau kesukaran. Jadi ayat yang ada ayat yang mengatakan tentang kesabaran, yaitu di dalam 2 Korintus 6 ayat 4, di mana ciri kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri kita dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya percaya kita semua adalah manusia-manusia yang sedang berproses. Kita adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk memiliki kesabaran yang lebih. Mungkin memang ketika kita berproses, kita tidak 100% langsung
saya sabar nih untuk ngadepin orang seperti ini. Tidak, tapi semua hal dalam hidup kita, semua butuh proses. Tidak langsung 100%, tapi yang pasti step by step kita bisa melakukannya. Karena tidak ada hal mustahil di dunia ini. Jika Tuhan bersama kita, jika Tuhan menuntun kita. Kemudian selanjutnya ada kemurahan, di mana kita harus memiliki hati yang murah hati. Dan kita harus memiliki murah hati. Karena itu adalah ciri-ciri kasih. Kasih itu murah hati. Kemudian kebaikan, setiap hari kita diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan di setiap saat. Karena kebaikan adalah sesuatu hal yang mencirikan karakter Kristus. Karena seperti yang kita tahu, Yesus sendiri selalu banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kita bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa menggerakkan tangan kita, semua karena kebaikan Tuhan. Dan selanjutnya ada kesetiaan. Nah, ini dia, kita berbicara tentang kesetiaan. Kenapa? Karena kesetiaan kita pada Kristus Yesus ada suatu hal yang luar biasa. Jadi kita harus setia nih. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka tentu saja kita bisa sangat setia kepada pasangan kita. Karena Tuhan. Kemudian selanjutnya ada kelemah lembutan. Ini tidak lepas ya, kelemah lembutan dengan kemurahan, kebaikan itu tidak akan lepas. Kita harus bertutur kata yang baik, kita harus lemah lembut. Yang pastinya semua didukung oleh buah-buah roh yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada penguasaan diri. Nah, ini sama aja dengan kesabaran, hampir sama. Dimana kita harus menguasai diri kita. Kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebihan. Atau kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sebagai contohnya, ketika kita makan makanan yang udah disediakan, lalu kita padahal sudah kenyang, tapi kita terus makan, dan itu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tentu tidak akan berakhir baik. Jadi kita harus menguasai diri kita harus menahan diri kita dari hal-hal yang akan menjerumus kita ke dalam hal yang tidak baik. Kemudian ketika kita bisa menerapkan buah-buah roh itu dalam diri kita akan menang dalam pencobaan. Kita bicara nih, menang dalam pencobaan. Pencobaan itu biasanya seperti apa ya? Pencobaan itu biasanya ada suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita sudah menyerah lebih dahulu. Padahal pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melebihi batas kita, tidak melebihi batas kemampuan anak-anaknya. Nah, dikatakan di sini ada musuh tanpa bentuk. Siapa musuh tanpa bentuk? Tentu saja si jahat. Si jahat ini adalah musuh yang selalu ingin menjerumuskan kita ke dalam hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Dia selalu ingin, dia tuh sangat senang sekali untuk menjerumuskan kita. Maka dari itu, janganlah sampai kita terjerumus ke dalam permainannya. Nah, lalu di sini kita bicara tentang senjata kita. Senjata kita ini apa sih sebenarnya? Nah, dalam Efesus 4 ayat 26-27 dikatakan bahwa kemarahan yang ada dalam diri kita, janganlah sampai kita berbuat dosa, yang artinya kita harus berdamai. Dalam dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan bahwa senjata kita bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ketika kita dalam masalah, nah seringkali nih dikatakan dalam khotbah-khotbah di gereja bahwa ketika kita menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita, pencobaan-pencobaan dalam hidup kita seringkali lupa bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalannya. Mungkin yang kita rasakan bahwa kenapa ya kok masalah
terus datang, nggak pergi-pergi. Kenapa? Kenapa ya masalah satu belum selesai, timbul masalah lain. Dalam setiap permasalahan, saudara, Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan ketika jalan keluar yang Anda tuju tertutup, ingatlah selalu bahwa Tuhan membuka 1000 jalan yang baru untuk saudara. Amin. Amin. Maka dari itu kita harus hidup dalam Kristus. Hidup orang Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di sini ada ayat yang sangat saya sukai, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu artinya apa, saudara? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Karena ketika kamu dicobai, di sini dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini hal yang menarik sesungguhnya ketika kita bicara tentang visi hidup. Nah, ini adalah visi hidup saya sendiri, di mana saya ingin menjadi pribadi yang tangguh, berani, dan bertanggung jawab. Seringkali saya lupa bahwa saya harus berani dalam hidup. Saya harus berani mengambil keputusan dalam hidup. Saya harus berani dalam segala hal. Dan pastinya saya ingin belajar untuk terus bertanggung jawab dalam segala hal. Kemudian yang kedua ada menjadi pelukis dan novelis berbakat. Saya ingin sekali menjadi novelis berbakat dan sukses. Kemudian ini visi hidup saya yang ketiga adalah mensejahterakan keluarga dan menjadi kebanggaan. Yang keempat ada berkarya untuk kemajuan peradaban. Kemudian yang kelima dan yang paling saya suka di sini adalah poin 5, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menaruh penuh harapan kepadanya. Saya selalu diingatkan bahwa saya harus selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Karena ketika harapan yang kita ciptakan sendiri mampu menyakiti kita, harapan yang diberikan Tuhan tidak akan menyakiti kita. Mungkin ketika kita meminta sesuatu, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya ingin itu, Tuhan tidak langsung memberinya. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk Anda ke depannya. Jadi jangan pernah menilai sesuatu hal dalam hidup Anda dari kacamata Anda atau dari kacamata manusia. Tapi nilailah segala sesuatu hal dari kacamata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup Anda. Karena Ia adalah Allah yang selalu memberikan rancangan terbaiknya untuk saudara. Kemudian yang keenam, ingin kembali melayani Tuhan dan memiliki kecintaan kepada firman-Nya. Dan untuk visi itu tercapai, tentu kita harus punya misi, yaitu berusaha untuk terus memperbaiki diri kita dalam keadaan sebelumnya untuk menjadi lebih baik, berusaha dengan giat dan tekun dalam pencapaian yang ingin dikejar, berusaha untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap hal, baik pelayanan untuk Tuhan maupun pekerjaan, membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya siang dan malam, berdoa dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang paling penting. Yang keenam adalah berusaha untuk memiliki hati yang tidak buruk, seperti iri, egois, marah, dan lainnya. Untuk mencapai keberhasilan itu tentu kita harus punya strategi, yaitu membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Kita mampu memanajemen waktu dengan baik, menentukan mana yang termasuk prioritas dan tidak, memperbaiki hal-hal yang tidak terulang yang sama di kemudian hari. Yang kelima, optimis dan selalu bangkit dari kegagalan karena Tuhan sanggup memulihkan. Di sini ada satu ayat Alkitab yang juga menginspirasi saya, di mana ada di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Nah, di sini garis bawahnya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika Anda dan saya mengasihi Allah, Tuhan, Dialah yang akan berturut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kalian jangan perlu takut kecewa. Karena Tuhan selalu menjaga kalian dan Ia turut bekerja di dalam segala hal yang kalian lakukan. Nah, kemudian topik selanjutnya ada amanat agung. Di dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dalam Yohanes 3 ayat 14. Jadi semua berawal dari kasih. Kasih itu sangat luar biasa, saudara. Kasihlah yang membuat Allah mengirim anaknya tunggal supaya Ia menyelamatkan saudara dari dosa, dari maut. Maka dari itu, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi ketika Anda dalam masalah, dalam kesulitan, ingatlah bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang bisa Anda harapkan. Ketika Anda dalam masalah, ingatlah selalu akan Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk terus mengucapkan syukur dalam segala hal. Dalam Matius 8 ayat 19-20, kita dipanggil untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah tugas amanat agung kita. Inilah amanat agung dari Tuhan, bahwa kita harus menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu bagaimana cara kita untuk melaksanakan amanat agungnya? Dengan kita menjadi muridnya, kita bisa menjadi saksi Tuhan akan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Karena Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Jadi ketika kita senang, Allah senang. Ketika kita sedih, Allah juga turut sedih. Ketika kita bahagia, Allah juga turut bahagia. Tokoh-tokoh yang menjadi teladan kita bisa ambil yaitu Paulus, David Livingstone, R.A. Jeffrey, dan Noam Manson. Dan itulah khotbah singkat saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Semoga dengan khotbah singkat itu Anda menjadi terberkati. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita, Ia menyertai kita di segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu bahwa jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan pernah mengeluh akan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyediakan jalan keluar yang paling terbaik untuk kita. Ketika satu jalan tertutup, ingatlah ada jalan keluar lainnya yang Tuhan bukakan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.